Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisafani Andriani dengan NIM 10202323000004. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah sistem persediaan lanjut yang dimana diperintahkan untuk menjelaskan dan juga mencari apa itu perbedaan deterministik, statis, dan juga dinamis. Baik, sebelumnya di sini saya menggunakan referensi dari jurnal yang telah saya cari. Di sini saya akan menggunakan Eee, contoh soal dan juga pengertian-pengertian serta perbandingan dari jurnal yang saya dapat. Baik, langsung kita mulai saja dari penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan deterministik statis terlebih dahulu, yang dimana memiliki pengertian dasar, yang dimana memiliki definisi model yang menganggap semua parameter itu diketahui dengan pasti atau tetap atau konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Dan memiliki pola permintaan tetap yang konstan, perencanaannya itu dia menggunakan single periode, ukuran pemesannya, fixed lot size, dan contoh metodenya menggunakan EOQ dan juga ROP. Asumsinya, di mana permintaannya itu selalu diketahui pasti dan tetap sepanjang waktu. Lead time-nya tetap, biaya pesan dan simpannya juga tetap, harga satuannya tetap, pola permintaannya juga seragam atau uniform. Nah, digunakannya deterministik statis ini digunakan pada saat kapan sih? Yang dimana pola permintaannya itu juga stabil, jenis produknya itu produk permintaannya itu rutin, dalam kondisi pasar yang stabil dan tidak banyak perubahan, serta memiliki tujuan untuk menentukan jumlah dan waktu pesan yang optimal dan juga seragam. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan deterministik dinamis, yang mana memiliki definisi yang dimana model yang menganggap semua parameter diketahui pasti, namun permintaan itu dapat berubah tiap periode. Pola permintaannya itu berfluktuasi antar periode non-uniform. Perencanaannya multi-periode dan memiliki pemesanan variabel size. Nah, contoh metodenya Wagner Within, Silver Mill, LTC, LPC, dan juga PPP. Nah, asumsinya permintaan ini diketahui pasti, eee, dia itu perbedaannya itu berbeda di tiap periode. Lead time itu tetap dan diketahui pasti, memiliki biaya pesan dan simpan yang tetap, harga satuannya juga tetap, pola permintaannya itu tidak seragam. Nah, digunakannya ketika kapan? Pada saat pola permintaannya itu berfluktuasi atau naik turun setiap periode. Jenis produknya itu produk musiman atau dengan permintaan yang tidak menentu. Dengan memiliki kondisi pasar yaitu dinamis dan dia itu dipengaruhi oleh musim atau tren. Tujuannya yaitu untuk menentukan jadwal dan ukuran lot yang optimal per periode agar total biayanya itu minimum. Nah, untuk deterministik dinamis sendiri memiliki penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode-metode. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh soal yang dimana penggunaan mode deterministik dinamis. Nah, di sini saya memiliki contoh soal untuk deterministik dinamis, yang dimana sinar blok abadi perusahaan manufaktur pada analisis data penjualan tahun 2019 dengan data permintaan bahan baku yang pada di layar. Menggunakan eh, baku bahan baku tanah selama 12 bulan yang tertera pada layar, yang dimana bulannya itu dari bulan Januari hingga Desember. Nah, di mana diketahui ongkos pesannya itu sebesar, Rp4.422.945 per pesan dan ongkos simpannya juga 40 per unit atau periode. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan metode LTC, WWSM, dan juga PBB atau PB. Nah, untuk menjawab soal yang sebelumnya, di sini saya akan menggunakan metode Wagner-Wittin terlebih dahulu, yang di mana langkah utamanya yaitu di sini saya izin coret-coret ya. Nah, langkah pertamanya itu biaya
total jika pesanan awal periode untuk mencakup hingga periode T, hitung Fn dan ini ada rumusnya. Baik, di sini sudah ada rumusnya yang dimana OLT ongkos pesan ditambah H sigma N T E Qn dan segala macamnya. Di sini tertera pada layar rumus-rumusnya. Sebelum itu kita akan menghitung eh, mencari Fn-nya terlebih dahulu untuk mencari biaya minimum kumulatifnya. Nah, kemudian mendapatkanlah hasil pajak balik yang dimana menentukan penentuan jadwal pesan dan kok jadwal pemesanan akhirnya itu terdapat eh, periode Januari, Mei, Oktober, dan juga Desember. Nah, jadi dia itu hanya melakukan 4 kali eh, frekuensi ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimana lot itu dipesan sangat besar sekaligus sehingga ongkos simpannya besar ini namun tidak dapat dilihat ya kenapa nggak tahu. Oke, baik kita ke slide selanjutnya. Ini seharusnya ada gambarnya namun tidak terlihat. Ini tidak ada slide-nya. Izin untuk pindah ke slide berikutnya. Nah, baik, kita lanjut dengan menggunakan metode less total cost yang dimana mencari ukuran lot yang membuat ongkos itu simpan kumulatif yang dimana ongkos akan seimbang. Nah, jika ongkos simpannya itu kumulatif belum melebihi ongkos pesan tanpa cakupan periode jika sudah melebihi baru disimpan. Nah, jadi kita ini punya acuannya 4.422,945. Nah, yang dimana ini ngambil datanya dari jurnal yang di sini. Kita persingkat saja agar lebih cepat, yang dimana pada saat minggu pertama itu periode simpannya 0 dan juga ongkosnya masih belum ada. Kemudian pada saat yang minggu kedua, di mana ukuran lotnya segitu dan periode simpannya segitu dan ongkos simpannya masih di bawah 4.000 masih 3.000. Nah, pada minggu ketiga itu dia ongkos simpannya itu sudah melebihi ongkos pesan yang dimana 4.422 yang di sini tertera 11.582 berarti otomatis dia sudah melebihi eh, acuan yang dimana kita memiliki ongkos pesan sebesar 4.000 sekian. Nah, jadi kita akan pesan di unit periode 1. Covernya itu kita akan dari Januari sampai Februari itu masih bisa. Kemudian kita akan mulai lagi di periode ketiga. Berikut adalah hasil jadwal pemesanannya, dan hasil biayanya itu setelah dilakukan secara minimal, yang dimana kita mendapatkan frekuensi pesannya sebanyak 6 kali, kemudian ongkos pesannya yang dimana mendapatkan 26.537, ongkos simpannya 23.923, yang dimana memiliki total biayanya sebesar 50.460 nah 40.60.929. Nah, yang dimana pemesanan ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan total biaya inventory sebesar 50.460.929, yang dimana metode ini
eh, efisien. Namun pemesannya lebih sedikit, namun ongkos simpannya tuh besar karena cakupan periodenya sebanyak 6 kali. Kemudian selanjutnya kita menggunakan metode silver meal, yang dimana metode ini hanya menghasilkan nilai optimum yang lokal, namun hasilnya dalam beberapa kasus mendekati metode Wagner-Wittin. Metode ini, silver meal ini menggunakan satuan ongkos per periode kecil sebagai ukuran kinerjanya. Nah, di sini ada rumus dari metode silver meal-nya. Kemudian ini aku mendapatkan data dari jurnal tadi. Nah, jadi kita itu memiliki patokan yang sama dengan ongkos pesan 4.400 sekian, yang dimana pada periode ketiga itu sudah melebihi ongkos pesan, yaitu 6.000. Selanjutnya akan dipesan lagi pada periode ketiga. Dan didapatkanlah hasil di mana sebanyak 6 kali juga sama dengan sebelumnya, yang dimana ongkos pesannya dengan sebesar ditambah ongkos pesan ditambah ongkos simpan, yang dimana memiliki total biaya 46.838. Oke. Selanjutnya dengan menggunakan metode economic part period dan juga part period balancing, EPP atau juga PPB, yang dimana metode ini hanya menghasilkan nilai optimum lokal, namun kasusnya ini agak mirip dan juga mendekati pada metode Wagner-Wittin. Oke. Di sini rumusnya EPP itu ongkos pesan tadi 4.000 sekian dibagi dengan ongkos simpan. Didapatkanlah hasil 99.706. Nah, not di mana PBB ini menggunakan EPP sebagai patokan. Nah, nilai PP-nya itu harus dihitung dulu kurang dari EPP. Nah, rumus PP itu sendiri tertera pada layar. Didapatkanlah hasil acuannya itu kan 99.706 itu acuannya. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, yang dimana dia itu memiliki iterasi sebanyak 6 kali, yang dimana eh, acuan kita bukan lagi ongkos pesan, namun acuan kita sudah ke EPP untuk mencari BPP itu. Pada periode pertama, demand masih aman-aman saja dan juga belum ada perubahan. Kemudian pada periode kedua, masih 88.000, masih di bawah 99.000. Kemudian pada periode ketiga itu sudah melebihi acuan EPP kita. Jadi kita stop. Nah, kita mulai lagi pada periode 3, kemudian dilakukan lagi pada iterasi 4, 5, dan juga 6. Hingga memiliki hasil biaya yang dimana memiliki total ongkos simpan sebanyak 23.000. Mohon maaf, ini memiliki 23.920, di mana komponennya itu frekuensi pesannya sebanyak 6 kali dan juga ongkos pesannya sebagai segitu. Yang mana metode PPB ini menggunakan nilai EPP sebesar 99.706 sebagai acuan untuk metodenya yang dilakukan sebesar 6 kali. Nah, perbandingan metode yang dimana kita telah menggunakan 5 metode, yaitu LTC, PBB, Wagner Wittin, Silver Mill, dan juga EPP, yang dimana kita tahu bahwa yang paling eh, kecil ongkos atau total biayanya yaitu dengan menggunakan metode Silver Mill dengan frekuensi pesan 6, ongkos pesan 26.537.000, dan ongkos nyimpannya 20.300.000, dan total biayanya 46.838. Nah, yang dimana
selama ongkos per periode itu terus turun dan berhenti saat naik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.